Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan membahas salah satu metode dari pemrograman linier, yaitu metode simplex. Nah, di sini dikatakan metode simplex menggunakan pendekatan yang sangat efisien dengan tidak menghitung semua nilai fungsi objektif, akan tetapi mulai dari suatu titik sudut atau vertex dari wilayah visible, di mana semua variabel utama bernilai 0. Dan secara sistematis berpindah dari satu titik sudut ke titik sudut lainnya sambil memperbaiki nilai fungsi objektif pada setiap tahapnya. Dengan langkah-langkahnya ada sebagai berikut di bawah ini. Nah, kira-kira kalau kita kembali ke atas, si metode simplex itu akan menghitung di sini, kemudian pindah ke sini, dan seterusnya, tapi dia akan mencari yang maksimum. Jadi misalnya dia dapat di sini, pindah ke sini, maksimum, pindah ke sini, minimum lagi, dia akan balik ke sini, sehingga akhirnya solusi didapatkan ini. Dia tidak perlu mencari di sini, gitu. Ya. Jadi bayangkan kalau ini kita anggap memang ini adalah fungsinya kontinu, kalau kita cari-cari di sini akan lama. Jadi si simplex itu sudah mengambil langsung di vertex-nya ya. Jadi vertex itu titik sudut, sedangkan sisi-sisi ini disebut vertis ya. Nah, jadi di sini langkah-langkah yang dilakukan untuk metode simplex ada sekitar 8 buah, tapi ada pengulangan dari langkah ke-7 dan ke-4 kalau bila suatu kondisi belum terpenuhi. Pertama, persiapkan masalah. Jadi kita tuliskan fungsi objektif dan semua pertidaksamaan kendala yang ada, sama seperti tadi langkah sebelumnya. Ubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack pada setiap pertidaksamaan. Nanti kita bahas apa itu variabel slack. Terus bangun atau tampilkan, gambarkan bagan atau tableau dari simplex-nya, tableau awal sebenarnya dari simplex ini. Dengan menuliskan fungsi objektif pada baris paling bawah. Maaf, ini harusnya baris. Terus kemudian tentukan kolom pivot yang teridentifikasi melalui entry bernilai paling negatif pada baris terbawah. Jadi nanti kita lihat pada baris terbawah, kita cari kolom mana yang paling negatif. Nah, kolom itu merupakan kolom pivot. Kemudian hitung hasil bagi atau quotient antara kolom paling kanan dengan kolom pivot, di mana hasil bagi terkecil mengidentifikasi suatu baris. Nah, yang baris ini kemudian disebut baris pivot, tadi sudah ada kolom pivot. Perpotongan antara baris pivot dengan kolom pivot ini memberikan elemen pivot. Langkah 5 ini dilakukan dengan mengabaikan hasil bagi yang 0 atau berharga negatif atau tak hingga. Jadi hasil baginya bisa 0 kalau pembilangnya 0 atau berharga negatif kalau salah satu pembilang atau penyebut berharga negatif tapi yang lain positif, atau tak hingga kalau pembaginya atau penyebutnya adalah 0. Jadi itu kita abaikan. Nah, kemudian langkah ke-6 melakukan pivoting untuk membuat kolom ini yang dilakukan dengan cara yang sama dengan metode Gauss-Jordan. Ini materi yang minggu lalu yang saya minta kalian baca. Kemudian nomor 7, bila langkah 6 ini ada beberapa tahap ya, akan selesai bila tidak ada lagi nilai negatif pada baris terbawah. Tapi bila masih ada nilai negatif pada baris terbawah, kita kembali ke langkah 4, tentukan lagi kolom pivot dan seterusnya sampai kita ulang-ulang sampai angka 7 ini lolos bahwa tidak ada lagi nilai negatif pada baris bawah. Kemudian kita ke langkah 8, kita baca hasilnya yang diperoleh dengan mendapatkan variabel untuk yang dengan menggunakan kolom nomor 1 di mana semua variabelnya berharga 0. Nilai maksimum muncul pada sudut kanan bawah. Nanti kita lihat ya. Nah, untuk ini saya akan stop share dulu sebentar. Saya share screen-nya karena saya perlu 2 layar kira-kira. Jadi ini tadi langkah-langkah ini akan saya sendiri tidak ingat lagi bila tidak disampaikan. Nah, sebelah kanannya adalah implementasi yang kita baca. Maaf, saya salah slide. Oke. Jadi sekarang, jadi kita ambil contoh yang di atas ya. Kita ambil contoh yang ini tadi. Example 1, kita ambil. Jadi ada bahan X memiliki harga 4 per gram, dengan bahan Y memiliki harga 10 per gram. Biaya produksi maksimal yang diizinkan 36 dan masa maksimal bahan 6 gram. Kekuatan bahan ditentukan oleh fungsi f, x, y sama dengan 3x plus 4y yang merupakan fungsi objektif. Targetnya adalah maksimal kekuatan bahan yang akan dibuat. Ini problemnya. Nah, sekarang kita terapkan ke 8 langkah ini ya. Jadi pertama, persiapkan masalah dengan menuliskan semua fungsi objektif dan semua pertidaksamaan kendala. Jadi fungsi objektifnya sudah ada, kita punya fx, y sama 3x plus c, kita ubah menjadi z. Z itu mewakilkan fungsi kendala, 3x1 tambah 4x2. Jadi variabel desisinya tadinya x-nya menjadi x1, x2. Kenapa? Nah, di bagian berikutnya.
kendala biaya produksi tadinya 4X tambah 10Y kurang dari 36, kita rubah menjadi 4X1 tambah 10X2 kurang dari 36. Jadi kita tidak menginginkan ada penggunaan variabel Y di sini. Nah, kemudian kendala massa bahan, X plus Y kurang dari 6, jadi X1 tambah X2 kurang dari 6. Nah, kemudian nilai positif harus eksplisit bahwa X lebih besar daripada 0, Y lebih besar daripada 0, yang dalam hal ini kita jadikan X1 kurang lebih besar daripada 0, X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian kalian lihat bahwa di sini adalah fungsi, di sini adalah pertidaksamaan, pertidaksamaan, pertidaksamaan. Nah, kita ingin tiga fungsi yang pertama, pertidaksamaan yang pertama dan pertidaksamaan yang kedua, ini menjadi persamaan. Nah, untuk menjadi persamaan, yang pertama kita ubah 3X1 kita pindahkan ke ruas kiri, 4X2 kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi kita peroleh minus 3X1 minus 4X2 plus Z sama dengan 0. Nah, sisi ruas kanannya ada nilai bilangan. Nah, yang kedua, 4X1 tambah 10X2 kurang lebih sama dengan 36. Nah, ini kita belum punya tools untuk menyelesaikan ini, tapi kita sudah punya tools untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Satunya adalah Gauss-Jordan atau eliminasi Gauss. Nah, dengan itu kita tambahkan namanya select variabel itu Y1 itu. Jadi kalau 4X1 tambah 10X2 itu kurang dari 36, kita tambahin lagi suatu bilangan. Anggaplah di bilangan yang di bawah ini kita tahu nilainya misalnya 24. Supaya jadi 36, berarti 24 ditambahkan berapa? Ditambahkan 12. Kalau ini misalnya nilai 10, kita tambahkan 16 supaya sama dengan 36. Jadi kita bisa peroleh 4X1 tambah 10X2 tambah Y1 sama 36. Jadi kita tambahkan ini supaya tandanya ini tadi kurang dari sama dengan menjadi sama dengan. Hal yang sama juga dengan yang ini. X1 plus X2 kurang dari 6, kita tambahkan Y2 sama dengan 6. Jadi sekarang kita punya 3 persamaan linear ya. Yang sebenarnya kalau kita ingat pada proses penyelesaian persamaan linear, ini bisa diselesaikan dengan berbagai metode, salah satunya eliminasi Gauss yang merupakan metode dasar, metode yang sudah pasti secara teori, atau kita bisa gunakan metode iteratif misalnya Gauss-Jordan. Nah, sekarang langkah ketiga di sini, bangun bagan simplex awal dengan menuliskan fungsi objektif pada baris terbawah. Jadi fungsi objektif ini yang minus 3X1 minus 4X2 plus Z pada baris terbawah kita tulis. Nah, variabel-variabelnya kita tuliskan dulu. Ada X1, X2, variabel desisinya, ada dua variabel select, select variabel Y1, Y2, ada fungsi objektifnya Z, dan nilai bilangannya atau C yang berada di ruas kanan untuk 3 persamaan ini. Nah, kita tuliskan yang pertama adalah 4X1 tambah 10X2 tambah Y1, tidak ada variabel select Y2, tidak ada variabel fungsi objektifnya, sama dengan C-nya 36. Nah, yang kedua adalah ini X1 berarti 1 tambah X2, tidak ada select variabel Y1, jadi 0 tambah 1 variabel select. Variabel select kedua, tidak ada variabel Z di sini, jadi Z sama 0, nilai konstantanya atau C-nya koefisiennya 0. Nah, di sini untuk bagan atau tableau ini, fungsi objektif harus dituliskan paling bawah. Jadi kita tuliskan minus 3 untuk kolom X1, minus 4 untuk kolom X2, tidak ada Y1, tidak ada Y2, hanya ada Z, berarti 0, 0, dan 1. Nilai persamaan linearnya adalah 0, jadi kita dapatkan seperti ini. Nah, kemudian terdapat instruksi di sini untuk kolom pivot yang teridentifikasi melalui entry bernilai paling negatif pada baris terbawah. Nah, sekarang ini baris terbawah ya. Ini baris terbawah. Kita lihat pada baris terbawah itu ada nilai-nilai baris ketiga, row 3 ya, third row. Minus 3, minus 4, 0, 0, 1, 0. Jadi kita lihat, oh nilai yang paling negatifnya adalah minus 4. Jadi kolom 1, kolom 2. Jadi kolom 2 ini merupakan kolom pivot. Di sini ada tulisan most negatif. Jadi kolom pivot diberikan oleh kolom kedua dengan nilai minus 4 yang merupakan nilai paling negatif pada kolom terbawah ini. Jadi kolom pivot nih yang biru muda ini. Nah, sekarang itu hasil bagi kolom pivot dengan kolom paling kanan. Nah, di sini cukup kita hitung
baris-baris yang bukan baris terbawah. Jadi kita lihat ini kolom pivot, ini kolom nilai, kolom paling kanan, 36 dibagi 10 dapat 3,6, 6 dibagi 1 dapat 6. Nah, kita pilih nilai yang paling rendah. Nilai paling rendahnya 3,6, jadi baris pertama ini adalah baris pivot. Nah, perpotongan baris kolom pivot dengan baris pivot kita peroleh yang namanya elemen pivot. Jadi sekarang kita dapatkan elemen pivotnya adalah 10. Sekarang kita gunakan elemen pivot. Jadi mungkin masih ingat pada eliminasi Gauss, ya. Sekarang kita sudah punya baris seperti ini. Ini kembali kita kosongkan warna-warnanya, tapi kita tahu sekarang 10-nya adalah kolom pivotnya. Nah, biasanya pivot itu untuk memudahkan proses perhitungan kita jadikan angka 1. Caranya gimana? Pivot itu dibagi nilainya sendiri. Nah, tapi sistem persamaan linear itu tidak boleh berubah dan tidak akan berubah kalau satu barisnya ini dikalikan atau dibagi bilangan yang sama. Jadi supaya ini nilainya tidak berubah, maknanya tidak berubah, semuanya harus dibagi 10. Jadi di sini tuliskan R1 atau first row dibagi 10. Jadi 4 bagi 10, 10 bagi 10, 1 bagi 10, 0 bagi 10, 0 bagi 10, 3,6 bagi 10. Jadi kita peroleh baris pertama menjadi 0,4, 1, 0,1, 0,0, 3,6. Nah, kemudian setelah kita peroleh ini, tugasnya adalah membuat kolom pivot ini kan kolom pivot, nilainya menjadi 0 kecuali elemen yang ini. Nah, kita tahu di sistem persamaan linear, suatu baris, jadi sistem persamaannya, barisnya atau kolomnya tidak akan berubah, dalam ini barisnya tidak akan mengubah nilai bila suatu baris dikalikan bilangan bukan 0 atau dibagi bilangan bukan 0. Itu satu syarat. Kedua, suatu baris tidak berubah bila dia diganti dengan baris lain. Baris ini dikalikan suatu bilangan, ditambahkan baris lain, dikalikan bilangan lain, kemudian dijumlahkan, itu juga tidak akan mengubah sistem persamaan linear secara keseluruhan. Nah, jadi di sini yang kita inginkan, jadi tadi targetnya adalah ini angka 1, kita ingin ini tetap, tapi di bawah ini jadi 0, ini jadi 0. Nah, untuk itu kita lihat bahwa supaya ini jadi 0, salah satu caranya adalah baris kedua dikurangin baris pertama. Jadi baris pertama kurang baris kedua, baris pertama kurang baris kedua kurang baris pertama, kemudian hasil dari baris kedua kurang baris pertama disimpan di baris kedua lagi. Jadi disimpan di sini lagi. Itu akan menghasilkan 0. Jadi 1 kurang 0, 0 simpan di sini. 1 kurang 0,6, 0,4 jadi 0,6 simpan di sini. 6 kurang 0,4, 6 kurang 3,0 jadi 2,4 simpan di sini. Jadi kita peroleh nilainya. 0,6, 0, minus 0,1, 1, 0, 0. Nah, kita dapatkan di sini 0. Nah, kita juga inginkan ini 0. Yaitu sekarang baris pertama dikalikan 4, ditambahkan dengan baris ketiga. Jadi baris pertama dikali 4, tambahkan baris ketiga. Hasilnya disimpan kembali baris ketiga. Jadi 4 kali 0,4, 1,6. 1,6 tambah minus 3, jadi minus 1,4. Minus 4 plus 4, 0. 0 plus 0,1 kali 4, 0,4. 0 plus 0 kali 4, 0. 1 plus 0 kali 4, 1. Di sini 4 kali 3,6, 14,4 tambah 0, 14,4. Jadi kita dapatkan ini. Nah, ini sengaja saya berikan warna ini supaya cocok ya. Jadi operasi ini menghasilkan baris yang berwarna ini, operasi ini menghasilkan baris yang berwarna ini. Nah, sekarang langkah 7 tadi selesai bila tidak lagi nilai negatif pada garis bawah. Akan tapi bila belum ulangi ke langkah 4. Jadi kita lihat baris terbawah nilainya kolom-kolomnya adalah minus 1,4, 0, 0,4, 0, 1, 14,4. Jadi kita lihat selain kolom pertama semuanya sudah positif. Jadi ini perlu diolah lagi. Jadi kita kembali ke langkah 4 ini. Nah, ini tidak. Kita lanjutkan. Jadi langkah 4-nya di bawah. Hasil dari langkah 6 saya salin ke sini. Kita lihat di sini. Kita cari sekarang baris terbawah kolom paling negatif. Nah, di sini kita lihat semua positif. Kolom paling negatif ini. Jadi ini kembali jadi kolom pivot. Tadi kan dikatakan seperti ini. Tentukan kolom pivot yang teridentifikasi melalui entry nilai paling negatif pada baris bawah. Jadi pada baris bawah kita cari mana yang nilai paling negatif ini pada kolom pertama. Berarti kolom pertama adalah kolom pivot. Sekarang kalau kita sudah punya kolom pivot, nilai pada kolom terkanan kita bagi dengan nilai ini masing-masing.
elemen. Jadi 3,6 dibagi 0,4 dapat 9, 2,4 dibagi 0,6 dapat 4. Nah, berapa dua nilai ini? Dari dua nilai ini, hitung hasil bagi kuosien yang paling kecil. Hasil bagi terkecil. Nah, hasil bagi terkecil ada 4. Berarti yang bersama-sama 4 ini adalah baris pivot. Nah, perpotongan antara baris pivot dengan kolom pivot adalah elemen pivot. Jadi sekarang kita dapatkan 0,6 adalah elemen pivot. Sementara sebelumnya 10 ini elemen pivotnya. Ya. Jadi sekarang kita dapatkan 0,6 elemen pivotnya. Nah, kemudian lakukan yang tadi seperti lakukan pivoting untuk membuat 0 kolom. Ini yang dilakukan dengan cara yang sama dengan metode Gauss-Jordan. Jadi bila selesai tidak ada lagi nilai negatif pada baris bawah. Jadi kita coba dulu apakah selesai atau tidak. Jadi sekarang ini kita salin kembali ke sini, tapi kita tahu pivotnya 0,6. Berarti kita inginkan pivotnya jadi angka 1 dulu. Jadi seluruh baris ini, R2 ini, row, second row ini dibagi 0,6. 0,6 dibagi 0,6, 1, 0 dibagi 0,6, 0, minus 0,1 dibagi 0,6, minus 0,17, 1 dibagi 0,6, 1,667, 0 dibagi 0,60, 2,4 dibagi 0,6 jadi 4. Nah, ini kita dapatkan. Nah, sekarang karena ini adalah pivot, kita ingin buat di atasnya 0, di bawahnya 0. Caranya gimana? Sama seperti tadi. Jadi yang atas ini 0,4. Berarti baris pertama kita kurangi 0,4 kali baris kedua. Baris pertama R1 kurang 0,4 kali baris kedua. Jadi 0,4 kurang 0,4, 0. 1 kurang 0,4 kali 0, 0 berarti 1. Dan seterusnya. Jadi kita peroleh hasil operasi yang biru ini akan memberikan baris yang biru ini, hasil operasi yang ini. Jadi tadi supaya ini 0, makanya ini dikurangin 1,4 kali 1. R3 ditambah 1,4 kali R2. Jadi minus 1,4 tambah 1,4, 0, 0, tambah 1,4 kali 0, 0, di sini kemudian 0,4 tambah 1,4 kali 0,17, dapat minus 0,4 kurang 1,4 kali 0,17, dapat 0,167 dan seterusnya. Jadi kita peroleh nilai seperti ini, kolom terbawahnya 0, 0, 1,67, 2,33, 1, 20. Hasil yang warna merah ini, hasil operasi ini. Jadi kolom baris ketiga ditambah 1,4 kali baris kedua, hasil dari operasi ini disimpan di baris ketiga. Untuk baris pertama dikurang 0,4 R2, atau baris kedua, hasilnya disimpan di baris pertama. Kembali ke langkah 7. Langkah 7 sama seperti di sini ya. 7 di sini, ada 7 di sini. Periksa baris terbawah, bila masih terdapat nilai negatif, ulangi lagi di langkah 4. Jadi kita kembali ke sini lagi. Kalau baris terbawahnya masih bernilai negatif, alhamdulillah sudah tidak ya. Jadi baris terbawah kita lihat 0, 0, 0,167, 2,33, 1, 20. Jadi sekarang kita salin kembali, hasilnya seperti ini. Nah, dari sini bisa kita lihat di sini nilainya, kolom mana yang nilainya 1. Jadi X2 nilainya 1, berarti ini adalah nilai X2. X1 nilainya 1 di sini, X2-nya 0. Berarti jadi baris ini adalah nilai X1. Terus untuk yang baris ketiga, 0, 0, ini tidak usah kita lihat dulu, yaitu karena dia variabel slack. Z-nya 1 di sini. Berarti 20 ini ada nilai Z, atau fungsi objektifnya untuk parameter desisinya yang merupakan solusi optimum, yaitu X2 sama dengan 2 dan X1 sama dengan 4. Jadi X1, X2-nya 4,2 ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, 4,2 cocok ya. Jadi artinya konsisten penggunaan cara grafik dengan cara metode simplex memberikan hasil yang sama. Ini bisa kita tukar barisnya, karena kita tahu menukarkan barisnya tidak ada masalah. Jadi kita tukar barisnya, sehingga nanti bisa kita tuliskan untuk X1, X2, Z, dan C, kita tuliskan seperti ini. Ada 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 20. Nah, ini adalah bentuk baris echelon yang tereduksi. Jadi kalau kalian pernah melakukan eliminasi Gauss, hasil akhirnya diharapkan seperti itu. Sehingga nanti bisa langsung dilihat X1 nilainya 1 di sini, berarti ini adalah X1, X2 nilai 1 di sini berarti adalah X2, Z nilainya 1 itu berarti nilai 20. Baik, jadi itu demikian untuk perkuliahan topik pemrograman linear pada siang ini. Terima kasih atas perhatiannya.